Shalom jemaat Tuhan, ketemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Prapto, dan hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan yang cukup indah untuk direnungkan ya. Dan saya berdoa agar jemaat Tuhan semuanya diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam hal keluarga, bahkan yang sekolah, kuliah, diberkati Tuhan juga. Kiranya anugerah Tuhan selalu turun atas kita semuanya, dan jangan lupa untuk selalu bahagia karena Tuhan yang ada di dalam hati kita. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, khususnya pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan di ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan kepadamu, kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini adalah satu renungan yang luar biasa buat saya, karena ini sangat berkaitan dengan zaman sekarang ini. Kalau saya melihat YouTube, TikTok, Instagram ya, dan beberapa media sosial lainnya, betapa banyak di sana orang mengupas tentang Alkitab. Bahkan orang yang dengan sengaja mengaburkan kebenaran Alkitab banyak sekali di sana. Dari orang yang benar-benar mempelajari Alkitab untuk mereka ngerti, atau mereka belajar Alkitab untuk mencari kelemahan Alkitab. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Alkitab dicari kesalahannya. Kira-kira ini bisa dipakai untuk mematahkan iman Kristen atau tidak. Nah, jemaat Galatia ini menghadapi hal yang sama. Jemaat Galatia ketika Paulus mendengar tentang keberadaan iman mereka ataupun situasi berjemaat di sana, di mana ada penyesat, ada orang yang mengajarkan tentang Injil dengan cara yang salah ya. Rasul Paulus langsung mengirimkan surat dan mengatakan kekecewaannya atau kesedihannya dengan berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain itu adalah Injil yang dimana mereka Injil yang mengajarkan bahwa keselamatan tidak hanya ada di dalam Yesus saja. Alkitab memang mungkin dibaca oleh mereka, tetapi isinya bahwa Yesus itu bukan satu-satunya juru selamat. Mereka punya keyakinan bahwa di luar Yesus atau Yesus sendiri itu hanya utusan. Yesus itu hanya manusia biasa yang dikhususkan menjadi alat sebagai penebus saja. Mungkin kalau bahasa kasarnya dijadikan tumbal ya. Lalu kemudian dengan cara-cara demikian banyak sekali jemaat yang akhirnya percaya, mulai ragu dengan Tuhan Yesus khususnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian berbalik meninggalkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Injil yang lain. Ya. Lalu kemudian di situ dikatakan bahwa hal ini sangat disesalkan sekali oleh Rasul Paulus. Dan ini menjadi satu perhatian khususnya bagi hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang akhirnya orang mulai mempertanyakan tentang keberadaan Kristus. Di mana ini gereja khususnya harus memiliki peran aktif untuk menggembalakan jemaat.
supaya jemaat tidak terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran itu lalu kemudian ragu dengan pengajaran tersebut. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, ya. Injil adalah kekuatan Allah, dan Injil itu kalau diselewengkan maka hukumannya adalah maut. Di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus beberapa kali mengatakan siapapun orang yang mengabarkan Injil yang berseberangan, yang berbeda, terkutuklah dia. Bahkan Rasul Paulus juga berkata demikian juga aku, kalau aku melakukan hal yang sama, terkutuklah aku juga. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan satu pilihan untuk dirinya sendiri. Mau taat kepada siapa? Taat kepada Allah atau kepada manusia? Taat kepada manusia artinya setuju dengan pengajaran bahwa keselamatan bukan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau mau berkenan kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan, maka dia harus tetap berprinsip bahwa Injil adalah keselamatan. Satu-satunya jalan untuk mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan tidak ada di luar Tuhan Yesus, jika ingin diperkenan oleh Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Jadi Injil itu sangat penting untuk dipahami, karena di dalamnya terdapat satu pribadi yang menjadi jaminan keselamatan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara semua, jika percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu Saudara semua juga akan mendapatkan keselamatan itu. Tetapi selama Bapak Ibu Saudara tidak hidup di dalam Injil tersebut, maka Bapak Ibu Saudara juga akan terhilang dari Tuhan. Itu sebabnya saya memiliki kerinduan besar untuk jemaat Gereja Isa Masih Pegangsaan, supaya Bapak Ibu Saudara atau jemaat Isa Masih Pegangsaan memiliki dasar yang kuat dalam hal kebenaran Alkitab. Supaya apa? Tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Ada yang ragu, katanya Yesus katanya bukan juru selamat. Ada yang mengatakan Yesus hanya sebatas nabi dan sebagainya. Yang tadinya bersemangat tiba-tiba menjadi ragu. Nah, ini membuat saya secara pribadi sedih. Dan saya pengen sekali bisa melakukan suatu, saya tidak tahu kapan waktunya, tapi saya pengen sekali membuat satu pengajaran khusus untuk jemaat Isa Masih Pegangsaan dalam hal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengajaran ini sangat penting Bapak Ibu Saudara semuanya. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia supaya tidak tergoda dengan ajaran Injil lain. Mungkin kalau di zaman sekarang Injil lain itu bisa berkata mengenai pengajaran-pengajaran Alkitab yang dilenturkan. Seperti contohnya legalitas terhadap pernikahan sesama jenis mungkin. Atas dasar Tuhan itu mengasihi manusia. Tapi perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kasih Tuhan kepada manusia itu bukan untuk membenarkan apa yang dipandang benar oleh manusia. Kasih Tuhan itu benar untuk menebus manusia dari dosa, tetapi untuk juga membatasi manusia supaya tidak melakukan dosa. Nah, ini menjadi dilema juga, karena ada gereja yang menyetujui, ada gereja yang tidak. Tetapi dalam hal ini saya katakan bahwa kembali kepada dasar firman Tuhan, Injil atau kebenaran firman Tuhan tidak boleh dikompromikan dengan apapun juga. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, mari saya mengajak kepada kita semuanya, pegang erat kebenaran firman Tuhan dan jangan mau tergoda dengan pengajaran lain. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu tidak. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan meragukan Tuhan sedikit pun. Karena Dia tidak suka dengan orang yang tidak yakin akan keselamatan di dalam Yesus. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu sehat semua. Iman Bapak Ibu Saudara semakin kuat di dalam Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara tidak tergoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Pegang Injil sebagai kebenaran. Injil adalah kekuatan Allah, dan di dalam Injil ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami berdoa padamu agar Engkau memberkati iman kami, sehingga kami tidak terganggu oleh pengajaran-pengajaran yang lainnya Tuhan. Kami mohon padamu Bapa, jagailah kami semuanya, sehingga hidup kami
berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau memakai kami semuanya Tuhan sebagai hamba-Mu untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam segala keadaan apapun. Biarpun dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk, dan kemudian ada tawaran-tawaran di luar kebenaran-Mu, diberkatilah mereka untuk tetap berpegang teguh pada Injil kebenaran di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah mereka semua dijagai oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan juga dalam pekerjaan apapun, pergumulan apapun, selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu, berkati kami dalam segala aktivitas kami dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.